Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badur Alamin, mahasiswa Sistem Informasi Indonesia Juara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perwakilan dari kelompok 7 akan membahas tentang model arus jaringan mata kuliah manajemen sains. Sebelumnya berikut daftar kelompok saya. Yang pertama ada Vipka Kelasana, kemudian yang kedua Badrudul Alamin, saya sendiri, dan yang ketiga ada Eli Uswatul Hasanah, dan keempat ada Luki Sampata Awanda. Baiklah, membahas tentang model arus jaringan, tentunya terdapat pengertian jaringan. Nah, jaringan adalah suatu susunan garis edar atau pipe yang terhubung pada berbagai titik, di mana satu atau beberapa barang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Ini menurut Taylor 2 tahun 2005. Nah, contohnya ada sistem jalan tol, ada jaringan telepon, jaringan rel, kereta api, dan jaringan televisi, dan masih banyak lainnya. Nah, dapat kalian bayangkan sendiri, suatu sistem jalan tol pasti terhubung dari satu titik tertentu ke titik lainnya, dari kota A ke kota B. Nah, itu adalah membentuk suatu jaringan. Nah, pasti antara titik ke titik itu tidak hanya satu tempat saja, ada beberapa tujuan dalam jalan tol tersebut. Sama halnya dengan jaringan telepon, jaringan rel kereta api, dan jaringan televisi. Nah, model arus jaringan. Pada dasarnya, model arus jaringan juga merupakan pengembangan dari model transportasi atau distribusi yang berkaitan dengan pemindahan pengiriman komoditas dari satu sumber ke sumber tujuan dengan ongkos transportasi minimum. Nah, pada perkembangannya, ternyata model transportasi ini dapat digambarkan dan diselesaikan dalam suatu bentuk jaringan. Nah, di dalam jaringan terdapat komponen jaringan. Nah, jaringan digambarkan sebagai suatu diagram yang terdiri dari dua komponen, yaitu satu simpul atau nodes, yang disebut node simpul, biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran. Biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran. Nah, ini. Kemudian cabang atau branch dalam bentuk garis yang menghubungkan simbol-simbol tersebut. Nah, yang kedua itu cabang, bentuknya itu garis ya, line, garis. Yang fungsinya di sini adalah menghubungkan simbol-simbol tersebut. Jadi antar simbol dihubungkan dengan garis, itu membentuk jaringan. Simpul atau nodes melambangkan titik-titik persimpangan atau perhentian. Pada umumnya menyatakan lokasi, kota, stasiun, dan sebagainya. Kemudian ada cabang, branch, melambangkan arus dari satu titik ke titik yang lain dalam jaringan tersebut. Pada umumnya menyatakan waktu tempuh, jarak panjang, dan lain sebagainya. Nah, contoh penulisan dari model arus jaringan bisa dilihat seperti gambar ini. Gambar menunjukkan 4 simpul, 4 cabang. Nah, 4 simpul tadi atau node dilambangkan dengan lingkaran. Ini lingkaran. Berarti Atlanta, Nashville, St. Louis, dan Memphis merupakan simpul. Yang tadi dijelaskan bahwa node adalah bisa berupa tujuan, tempat, atau lainnya. Kemudian Atlanta, node 1 disebut titik awal. Nah, ini Atlanta disebut sebagai titik awal atau origin, sedangkan yang lain merupakan titik tujuan. Nah, 2, 4, dan 3 ini adalah tujuan. Dari 1 ke 2 ke
ketiga, ke 1, ke 2, ke 3, 4. Nah, 2, 3, dan 4 ini adalah destination, yaitu tujuan. Selanjutnya, cabang diidentifikasikan dengan nomor awal dan nomor akhir simpul. Ini ya. Nilai pada setiap cabang bisa berarti jarak, waktu, biaya, seperti dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, topik bahasan pada model arus jaringan ini ada 3 macam persoalan. Pertama adalah masalah rute terpendek, kemudian kedua masalah rentang pohon minimum atau minimal spanning tree, kemudian yang ketiga adalah masalah aliran maksimum atau maksimal flow. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang masalah rute terbaik dulu, shortest route. Mari kita lanjutkan. Masalah rute terpendek atau shortest route. Masalah rute terpendek berguna untuk menentukan jarak tersingkat antara titik awal sumber dengan titik tujuan. Nah, bisa dipahami yaitu masalah rute yaitu menentukan jarak tersingkat atau jarak tercepat antara titik awal sumber tadi kemudian dengan beberapa titik tujuan. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya untuk menentukan tadi, 1. Pilihlah simpul dengan rute langsung tersingkat dari titik awal. Titik awal 1, kemudian ada titik 2 dan 3. Nah, itu dipilih dari yang tersingkat, terkecil, terdekat, seperti itu. Kemudian nomor 2, buatlah suatu setelan permanen atau permanen set dengan titik awal dan simpul terpilih dalam langkah 1. Nah, setelah menentukan titik simpulnya atau titik awalnya, nah di sini kita membuat setelan permanen atau permanen set. Permanen set digunakan untuk menandakan bahwa telah ditemukan rute tersingkat ke simpul-simpul ini. 3. Tentukan seluruh simpul yang berhubungan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. Nah, mana saja simpul atau branch cabang yang berhubungan ke titik-titik lainnya. Kemudian yang keempat, pilihlah simpul dengan rute cabang. Pilihlah simpul dengan rute atau cabang terpendek dari kumpulan simpul-simpul yang berhubungan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. Nah, di antara simpul-simpul atau cabang yang berhubungan tadi, langsung dipilih simpul yang paling terpendek ya. Nah, yang kelima, ulangi langkah ketiga dan 4 sampai seluruh simpul bergabung dengan setelan permanen. Nah, biar lebih paham, langsung kita menuju contoh soal. Nah, di sini masalahnya adalah disuruh untuk menentukan rute terpendek dari titik awal ke semua tujuan. Definisi contoh permasalahannya sebagai berikut atau bentuk dari jaringannya. Nah, solusinya yang pertama, tentukan rute terpendek awal dari titik awal node 1 ke tujuan terdekat node 3. Ya, ini rute terpendek dari titik awal node 1. Nah, ini node 1 atau simbol 1 ke tujuan terdekat yaitu node 3. Terdekatnya ada node 3. Kenapa bisa 3 tidak 2? Nah, bisa dilihat ke bagian kanan ini.
permanen setnya ada di not 1 atau simbol 1. Kemudian ini analisa cabangnya, branch 1 ke 2 itu ada membutuhkan waktu 16 ya, 16. Nah, ini. Kemudian 1 sampai 4 itu membutuhkan waktu 35. Kemudian 1 ke 3 membutuhkan waktu 9. Nah, di antara analisa ini diambil yang paling kecil karena menentukan rute terdekat ya. Jadi 9 di sini, tulis di sini. Nah, oke, lanjut. Kemudian tentukan semua simpul yang terhubung langsung ke setelan permanen. Nah, setelan permanen tadi sudah jelaskan. Nah, setelan permanennya adalah 1 ke 3 tadi ya. Langkah sebelumnya adalah itu menentukan setelan permanen. Nah, setelah permanen setnya ditentukan, langsung kita analisa cabangnya ya. 1, 3 permanen set, kemudian cabang 1 sampai 2 membutuhkan waktu 16, 1 sampai 4, 1 ke titik 4 membutuhkan waktu 35, 3 ke 4 24, 3 ke 4 24. Dari mana didapatkan 24? Dari angka 9 ditambah 15 menghasilkan 24. Di sini dikasih 24. Kemudian 3 sampai 6 menghasilkan 31. Nah, ini titik 3 menuju ke titik 6 membutuhkan waktu 31 menit ya. Dari hasil 9 ditambah 2 ya. 22 menghasilkan 31. Oke, lanjut. Nah, pendekatan selanjutnya permanen setnya sudah ditentukan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian cabangnya bisa dilihat sendiri, 2 ke 5 41, 16 tambah 25 sama dengan 41. Kemudian 3 ke 6 9 tambah 22 31, 4 ke 5 38. Nah, dari analisa cabang ini mendapatkan rute terdekat, waktu terpendek adalah 3 ke 6 atau 3 ke 6. Oke, lanjut. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabangnya 4 ke 7 43, 14 tambah 19 43, 6 ke 7 31 tambah 4 berarti 45, 5 ke 7 sama dengan 46. Terkecilnya adalah 43. Jadi 1, 3, 4, 7. Lanjut. Nah, optimal solusinya adalah 0, 1, 3. Nah, bisa dilihat 1, 3, 5, 1, 3, 4, 7 seperti itu. Nah, ini kata solusinya. Dari titik 1 ke titik 2 Salt Lake City membutuhkan 16 jam. Nah, jadi untuk menempuh semuanya yaitu 1, 3, 4, 5, 3, 8 di hasil tersebut. Soal lagi, seseorang akan bepergian dari kota U ke kota V. Diberikan diagram jarak antar kota dalam puluhan mil. Nah, rute manakah yang harus ia pilih agar jarak tempuhnya minimal? Nah, dari U ke V.
ditanyakan rute manakah agar jarak tempuhnya paling minimal. Jawab, agar menuju kota V dengan jarak tempuh minimal, maka rute yang diambil adalah U, Z, Y, C, V. U, Z, Y, C, V dengan waktu 10 dalam jarak tempuh 10 mil. Ya, seperti ini. Nah, permanen setnya sudah ditentukan ada di titik awal. Nah, garis menuju Z. Nah, mengapa tidak U kemudian X? Karena tadi pada penjelasan tadi bahwa untuk memilih rute terdekat dari titik permanen, titik set permanen setnya. Nah, antara U dan Z dengan U dan X, waktu terdekat atau waktu tercepat, jarak terdekat adalah 2. Jadi 4 dan 2 lebih kecil 2, jadi yang terdekat adalah U ke Z. Kemudian lanjut, di sini ada 2. Nah, selanjutnya Z ke Y. Z ke Y. Z ke Y di sini menghasilkan 6. Nah, mengapa tidak Z ke C? Nah, balik lagi seperti penjelasannya, seperti cara menentukannya, yaitu pilih titik terdekat atau titik terendah atau rute terpendek. Antara Z ke C itu 5 dan Z ke Y itu 4. Lebih kecil 4 dari 4. Dan lanjut, kemudian Y menuju C. Y menuju C 1. Nah, padahal di sini ada banyak cabang dan banyak tujuan. Ada Y ke B, Y ke X. Nah, jadi yang dipilih adalah yang terpendek, terkecil, yaitu Y ke C. Di sini ada 7. Misalkan 7. Nah, selanjutnya adalah ke V. Nah, C ke V 3. Jadi totalnya ada 10. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak langsung UZCV? Nah, di sini kembali ke cara menentukannya adalah pilih yang terkecil, pilih yang terpendek terkecil dari set permanen tadi. Makanya menghasilkan U, Z, Y, C, V. Nah, untuk menuju ke kota V agar hasil maksimum, yaitu melewati dari titik U, melewati ke Z, kemudian ke Y dulu, ke C, baru V. Nah, ada 2 tujuan, ada 4 tujuan, 1, 2, 3, 4. Nah, jika langsung Z ke C, nanti ada 3 tujuan. Sama-sama menempuh rute 10 mil, namun tujuannya hanya 3. Sedangkan jika menuju ke Y terlebih dahulu, titik tujuannya ada 4. Nah, disuruh hasil maksimal dan waktu yang ditempuh minimum daripada ke titik-titik lainnya. Nah, baiklah, itulah penjelasan mengenai model arus jaringan. Semoga bermanfaat. Nah, apabila apa yang saya sampaikan ini ada kesalahan, ada kekhilafan, karena kita adalah sama-sama belajar, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.